Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Andriansyah. Saya di sini akan mensimulasikan tentang bagaimana konfigurasi atau mengimplementasikan set blocking dengan metode DNS filtering berbasis p-hole. Alat-alat yang digunakan, pertama-tama saya akan memperkenalkan alat yang pertama yaitu mikrotik. Yang kedua yaitu STB atau mini server. Ini alatnya itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasikan terlebih dahulu mikrotik yang berfungsi sebagai manajemen network IP hotspot. Baik. Pertama, buka aplikasi. Baik Pak, selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasikan terlebih dahulu mikrotik yang berfungsi sebagai manajemen network dan IP hotspot. Pertama-tama yaitu buka aplikasi Winbox. Setelah itu login. Setelah login, lalu buat terlebih dahulu DHCP client dengan menuliskan script pada new terminal di Winbox. IP DHCP strip client. Add interface sama dengan Ethernet 1. Add default router sama dengan yes. Use pair strip DNS sama dengan yes. Use pair strip sama dengan yes. Enter DNS IP DHCP client, enable number sama dengan 0. Fungsi dari DHCP client di sini yaitu agar ISP atau penyedia internet dapat memberikan IP address otomatis pada internet 1 yang terhubung pada ISP. Ya, itu bahwa udah ke daftar di situ, udah di setting. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu membuat IP firewall dengan action masquerade yang bertujuan agar IP lokal pada mikrotik dapat mengakses internet. Berikut perintah script yang akan dijalankan pada new terminal di Winbox. Masukkan scriptnya IP firewall NAT add can sama dengan script action sama dengan masquerade. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat bridge dengan nama hotspot. Berikut perintah script yang akan dijalankan pada new terminal di Winbox. Interface bridge add name sama dengan hotspot, ARP sama dengan enable. Setelah itu kita tambahkan port internet 2 dan 3 dan WLAN pada interface bridge yang telah dibuat tadi. Berikut perintah script yang akan dijalankan pada new terminal di Winbox. Interface bridge port add interface sama dengan Ethernet 2 Ether 2 bridge
sama dengan hotspot. Enter. Interface bridge mati dah. Oh, ini login ulang Pak, maaf Pak. Ulangi Pak ya. Interface bridge port add interface sama dengan ether 2 ether 3 ya Pak ya, tadi kan udah yang 2 ya. Bridge sama dengan hotspot. Nah sekarang untuk WLAN-nya interface bridge port add interface WLAN bridge sama dengan hotspot. Tujuan dari pembuatan bridge yaitu menggabungkan dua internet jadi satu. Jadi kita dapat menggunakan satu IP subnet pada dua internet. Langkah selanjutnya yaitu membuat IP address pada interface hotspot bridge dan interface internet 4. Berikut perintah script yang akan dijalankan pada new terminal di Winbox. IP address add interface sama dengan hotspot address, IP-nya kita masukkan 172.16.1.1/24 disable sama dengan no. Enter. IP address add interface sama dengan ether 4 address sama dengan kita masukkan lagi IP-nya 192.168.100.1/24 disable sama dengan no. Nah selanjutnya yaitu membuat DHCP server pada interface 4 dan interface hotspot. Berikut perintah script yang dijalankan pada new terminal di Winbox. IP DHCP sama dengan server setup. DHCP ether 4 DHCP 4. Selanjutnya DHCP address tuh, jadi otomatis ke DNS. Untuk servernya DNS server 192, masukkan IP-nya 168.100.100.188.8.8.8. Nah selanjutnya buat lagi DHCP server untuk interface hotspotnya. Nah kita masukkan lagi IP DHCP server setup, masukkan hotspot, yang sudah otomatis IP-nya, lalu DNS servernya kita masukkan IP-nya 192.168.100.100.8.8.8.
Nah, setelah itu buat IP hotspot yang digunakan untuk manajemen hotspot login. Berikut perintah script yang dijalankan. New terminal pada Winbox. IP hotspot setup. Hotspot, enter hotspot, enter lagi, enter, enter. Nah, kita hapus ini digantiin non ya. Enter. Enter. Nah, kita masukkan sekarang DNS servernya 8.8.8. Pak, mohon maaf ya. Karena Bandicam di sini saya menggunakan yang gratis, maka ada pembatasan waktu selama 10 menit. Jadi yang tadi kepotong gitu, Pak. Mohon maaf. Ini lanjutkan saja, Pak ya. IP hotspot setup, enter, enter lagi, masukkan hotspot, enter, enter lagi, enter, masukkan, enter lagi, masukkan non. Setelah itu enter, enter lagi, masuk, enter, DNS ini ya. Nah, masukkan nama ininya, nama penggunanya, nama create local hotspotnya. Saya kasih nama joinet, Pak, di sini .com. Enter. Nah, di sini saya menggunakan usernya admin, passwordnya 1 biar gampang aja, Pak. Enter. Sampai di sini pastikan microtik dapat mengakses internet dengan melakukan ping Google pada terminal Winbox. Tulis ping 8.8.8, enter. Nah, berhasil, Pak ya, sudah terhubung. Baik, Pak, langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi pada mini server melalui web Pi-hole yang dapat diakses melalui web browser dengan mengakses IP mini server ambient, yaitu masukkan alamatnya 192.168.100.100/admin. Oke, ini tampilannya, Pak ya. Setelah itu masukkan password web Pi-hole yang telah dibuat. Kemudian setelah tampil halaman web Pi-hole, klik udah login, masuk langsung klik query log untuk mengetahui halaman web atau domain mana saja yang diblok otomatis oleh Pi-hole. Nah, untuk menambahkan daftar situs terlarang atau situs tertentu yang akan diblokir, masuk ke dalam menu blacklist, masuk ke situs yang akan di blacklist ke dalam kolam contoh detik.com. Setelah itu add blacklist,
Nah, setelah itu terdaftar. Setelah masuk terdaftar di sini, lalu upgrade Gravity dengan masuk ke dalam menu tools. Pilih upgrade Gravity, lalu update. Ini lagi proses loading, Pak. Tungguin beberapa saat, Pak. Baik, Pak, mohon maaf karena tadi proses updatingnya cukup lama, makan waktu, Pak ya. Maka tadi saya cut. Nah, ini bukti bahwa tampilan sukses, tampilan sudah terupdate gitu, Pak. Nah, selanjutnya yaitu mengkonfigurasi router broadband mikrotik dengan tujuan setiap klien setiap klien yang diarahkan secara otomatis menggunakan DNS P-hole. Ada 3 metode, Pak, konfigurasinya. Yang pertama yaitu metode IP DNS server, yang kedua metode IP DHCP server, yang ketiga metode IP firewall. Nah, di sini saya akan menggunakan metode yang kedua, Pak, yaitu metode IP DHCP server, Pak. Dengan menggunakan DHCP server ini, kita bisa menentukan port mana saja yang akan diarahkan untuk menggunakan IP DNS P-hole. Berikut perintah script yang akan dijalankan pada new terminal pinbox. Masukkan IP DHCP trip server network set DNS server sama dengan 192, masukkan IP-nya 168.100.100, number sama dengan 0. Enter. Masukkan lagi IP DHCP server sama kayak tadi, network set DNS server sama dengan IP-nya, masukkan sama kayak tadi, cuman di sini perbedaannya number sama dengan 1. Enter. Oke, selesai, Pak, udah. Sekarang lanjut ke pengujiannya, Pak ya. Baik, Pak, berikut pengujiannya yang tadi telah didaftarkan di menu backlist tadi detik.com, Pak ya. Kita jajal detik.com. Nah, sudah terblok, Pak ya, situs detik.com. Nah, langkah selanjutnya yaitu jajal pengujian untuk yang tidak diblok. Saya ambil contoh YouTube, Pak ya. youtube.com. Nah, bisa, Pak ya. Bisa. Selesai, Pak. Mungkin itu saja, Pak, dari Angga. Ya, mohon maaf, Pak, kalau ada salah kata ucapan yang tidak berkenan, Pak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.